Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Amin. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya. Belum, ya. Ya pertama ya puji Tuhan ya. Tuhan mungkin dengan cara itu nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda. Terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, ini orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, aku simak. Tambah ngaco ini arti Al-Quran ini. Aku gitu hadis. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan diskusi antara Edis TV dengan seorang ibu muslimah ini. Muslimah ini mengatakan bahwa setelah ia menonton video dari Edis TV, ia lalu kemudian mempelajari Al-Quran, mempelajari terjemahannya, dan ia menemukan banyak hal-hal yang tidak masuk akal bagi dia. Dan akhirnya lama-kelamaan ia tidak percaya lagi terhadap isi Al-Quran, dan ia menyatakan untuk tinggalkan Islam dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama. Kalau ditanya Muslim atau Kristen itu aku bingung jawabnya apa Bang. Kenapa kok bingung? Di KTP tertulis apa? Di KTP Islam. Di KTP Islam. Baik, kenapa ini? Apakah sudah ada niatan pengen login, pengen masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus? Iya, dan itu semua berkat Bang Edis. Tapi gini Kak Nini, di sini nggak boleh asal-asal ngaku, nggak boleh. Kalau di channel Muslim laku itu ngaku-ngaku. Saya mantan Kristen, saya mau jadi orang Islam. Ah itu laku itu, laku keras di channelnya Juma itu. Coba kita mau tes dulu. Kalau gagal kita tendang teman-teman. Berapa tahun jadi orang Muslim Kak Nini? Aku sekarang umur 37 tahun Bang. 37 tahun. Coba kami pengen denger nih. Bacaan Quran atau bacaan sholat, doa, apa aja yang bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslimah? Apa? Terserah, doa apa aja. Doa mandi wajib. Boleh, apa? Silakan. Doa apa Bang? Terserah apa saja. Doa mandi wajib, tadi mandi wajib. Terserah, doa apa aja yang Anda ingat lah. Bacaan surat kah, Al-Fatihah kah, surat ayat kursi kah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau surat Al-Ikhlas masih lumrah. Coba yang lain. Kita belum puas nih tesnya. Coba. Surat yang lain apa? Surat apa lu Bang yang mintanya Bang? Coba bacakan dengan bacaan tartil dan tajwid. Coba membaca surat Al-Fatihah. Coba. Surat Al-Fatihah aja lupa Bang. Boleh. Al-Fatihah lupa. Agak dekatkan lagi mikrofonnya, tapi agak berjarak sekitar ya 5 cm atau 10 cm. Coba. Coba bacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya? Belum, ya. Ya pertama ya, puji Tuhan ya, Tuhan mungkin dengan cara itu nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda, terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, ini orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, aku simak, tambah ngaco ini arti Al-Quran ini, aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya. Karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya. Karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang Arabnya gitu doang. kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan ya tentang manusia suci. Tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan. Aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasi ya. Minta kirimin itu Injil. Di situ keluarga udah pada, gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok. Orang di Al-Quran saja disebutin disuruh belajar ke Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Malah dikatakan bukan kelasmu katanya. Kalau kamu mempelajari arti Al-Quran, nanti kamu jadi murtad gitu katanya. Loh, berarti kan ada apa dengan arti Al-Quran? Aku kan gitu Bang Edis. Makin ku pelajari, makin penasaran ku belajari. Ternyata gimana ya ajarannya itu? Jauh berbeda lah, meski aku belum belajar tentang Alkitab ya. Ajarannya kayak apa? Anarkis aku bilang. Iya. Kan yang sering kita tonton di TV yang mecah-mecahin kaca, kursi itu ya. Kan gitu kalau orang Islam dikatakan emang itu ajarannya marah dia ya. Padahal kan pada nyatanya dalam Al-Quran emang disuruh perang kan ya. Iya. Dari situ udah apalagi tentang hadis-hadisnya yang Bang Edis sering bilang tentang menyusui itu ya orang dewasa. Ada juga dicek ya. Aku cek sendiri di Google, bener. Kutunjukin itu ke keluarga. Katanya otakku sudah dicuci sama orang Kristen. Jadi begini, Kak Nini ya. Jadi saya pernah membuat satu joke saya itu. Tapi itu benar. Sekali kalian nonton saya, itu kalian akan marah-marah. Mengatakan saya ngaco begitu kan. Kedua kali Anda mulai penasaran, mulai cari tahu nih. Ini benar gak sih yang diomongin ini? Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan. Keempat kali Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi itu mengenai
di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran, sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam Taurat dan Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Iya, itu aku baca sendiri ada. Tapi, menurut ulama-ulama, cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang, di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis. Pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong, Bang Edis, nggak apa-apa, itu surga bagimu gitu. Surga kepalamu kayak gitu. Sungguh nekat ya. Seumur hidup itu lama Pak, aku tuh bilang gitu. Tengok itu, karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari, bukan lelakinya yang harus ditinggalkan, tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen, Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu. Ya itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Sungguh nekat yang nyata. Itulah. Seperti itulah ajaran agama Islam. Seperti itu. Puji Tuhan ya. Kemarin tuh aku nyari Alkitab di sini tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Puji Tuhan ada Romo, katanya itu Romo dari Jakarta, ada orang baik itu ya ngirim Alkitab ini beserta rosarionya. Oke. Bahasanya bahasa Inggris ya? Iya, kalau nyari di sini, kemarin aku nyoba nyari di sini semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya sih nginstal aja sih zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada di Android. Iya, kemarin udah nginstal, cuma nengok di HP itu nggak leluasa gitu kan, pengen bukunya gitu ya asli gitu. Iya. Bahkan sekarang itu sudah ada kan ini Bible dia audio. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil jalan, sambil olahraga, lari pagi, bisa sambil dengerin Bible. Namanya audio Bible. Ada juga itu dulu ya, ada. Dulu itu digarap 2014 kalau tidak salah, selesai 2015 kalau nggak salah. Dulu zaman saya masih
download itu masih baru kejadian doang. Kapan nih keluarannya keluar? Sekarang udah selesai itu, dari kejadian sampai wahyu udah semua. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih Tapi aku mudah. pengen, Sekarang semua sudah dipermudah. Iya, pengen tahu aslinya gitu. Iya. Ada kok di aplikasinya ada. Semua keluarga kalau disuruh ngirim padahal uang mau ku bagi ya gitu ya, ku suruh beliin aja. Nanti malah tambah kafir kau katanya. Terus kutunjukin itu di Al-Qur'an yang kalau di Injil ada pencahayaan itu. Petunjuk dan cahaya. Gitu kok orang Islam pada kabur saat dengar Injil. Iya. Buat story di WhatsApp kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itulah kenyataannya. Sekalipun Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, di rumah orang Islam gak ada Injil. Gak ada. Yang ada malah kitab-kitab tadi itu. Betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Itu apa cara menggauli istri itu Islam. Cara menggauli. Itulah kitab-kitab dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang, salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenarannya. Iya. Kalau nggak ada channelnya Bang Edis tentang membuka kebenaran ini nggak akan pernah tahu. Pasti tetap terbelenggu di dalam ajarannya si Mamat itu. Oke lah, baiklah. Ya. Ini karena tidak terlalu safety bagi Anda. Mungkin lain kali kita lanjut lagi bicaranya. Oke, Kak Nini? Sebentar Bang Edis. Silakan. Ada salam dari Bang Fajar, disuruh naikin itu yang Murtadin TV itu akunnya Bang Fajar yang baru. Oh ya? Oke, baik. Itu salamnya dari Bang Fajar. Terima kasih banyak Bang Edis. Oke, terima kasih Kak Nini. Tuhan memberkati. Sama-sama. Luar biasa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ibu ini boleh menemukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus, bahwa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus saja ada kebenaran. Dan sungguh luar biasa Edis TV boleh dipakai oleh Tuhan untuk terus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, sehingga ada banyak orang yang diselamatkan. Dan tentunya harapan kita bersama ke depan bahwa akan semakin banyak lagi jiwa yang akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.